Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai segitiga-segitiga yang kongruen. Untuk materi yang ketiga yaitu menghitung panjang sisi dan besar sudut segitiga-segitiga yang kongruen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, kali ini kita masih membahas materi mengenai segitiga-segitiga yang kongruen. Untuk materi yang ketiga yaitu menghitung panjang sisi dan besar sudut dari segitiga-segitiga yang kongruen. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah diuraikan bahwa dua buah segitiga itu dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sebelumnya juga sudah kita pelajari ada 3 buah sifat-sifat dari segitiga-segitiga yang kongruen. Sifat yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang, atau kita singkat dengan sisi, sisi, sisi. Kemudian sifat yang kedua, dua sisi yang bersesuaian itu sama panjang, dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar, atau kita singkat dengan sisi, sudut, sisi. Terakhir yang ketiga yaitu dua sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang, atau kita singkat dengan sudut, sisi, sudut. Nah, jadi dua segitiga itu dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari sifat-sifat segitiga kongruen ini, yaitu sisi, 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 kemudian sisi, sudut, sisi, dan yang terakhir sudut, sisi, sudut. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat dari dua segitiga yang kongruen ini, dapat kita tentukan sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menghitung panjang sisi dan besar sudut dari dua buah segitiga yang kongruen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui segitiga KNM kongruen dengan segitiga NLM. Panjang KN sama dengan 5 cm, panjang KM sama dengan 10 cm, dan besar sudut NKM adalah 60 derajat. Tentukan panjang sisi dan sudut yang belum diketahui. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa segitiga KNM kongruen dengan segitiga NLM. Maka, kedua segitiga ini memenuhi syarat-syarat kekongruenan dari segitiga. Nah, adapun salah satu syarat dari kekongruenan segitiga tersebut adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga ini adalah sisi KM bersesuaian dengan sisi LM. Nah, sisi KM itu berada pada segitiga KNM dan sisi LM berada pada segitiga NLM. Nah, karena sisi yang bersesuaian itu sama panjang, maka panjang KM itu sama dengan panjang LM. Nah, di sini akan kita cari berapakah panjang LM ini.
Nah, karena diketahui panjang KM itu sama dengan 10 cm, di mana panjang KM itu sama dengan panjang LM, maka panjang LM di sini juga sama, yaitu 10 cm. Nah, berikutnya, selain kedua sisi ini, terdapat lagi sisi-sisi yang bersesuaian lainnya, yaitu sisi KN itu bersesuaian dengan sisi NL. Nah, di mana sisi KN itu berada pada segitiga KNM dan sisi NL berada pada segitiga NLM. Nah, karena segitiga KNM itu kongruen dengan segitiga NLM, maka sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Sehingga KN itu sama dengan NL. Nah, di sini akan kita cari berapakah panjang NL ini. Nah, karena diketahui panjang KN itu sama dengan 5 cm. Nah, di mana panjang KN itu sama dengan panjang NL, maka didapat bahwa panjang NL di sini juga sama, yaitu 5 cm. Nah, berikutnya sisi-sisi yang bersesuaian lainnya adalah sisi MN bersesuaian dengan sisi MN. Nah, sisi MN pada segitiga KNM itu berimpit dengan sisi MN pada segitiga NLM. Sehingga panjang kedua sisi pada segitiga ini sama, yaitu MN sama dengan MN. Nah, perhatikan salah satu segitiga, misalkan segitiga KNM. Nah, diketahui bahwa segitiga KNM ini merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di titik N. Nah, panjang sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah 10 cm, sedangkan panjang sisi siku-sikunya adalah KN sama dengan 5 cm. Nah, di sini akan kita cari panjang sisi siku-siku yang lain, yaitu panjang NM. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka akan didapatkan bahwa panjang MN di sini adalah 5/3 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang LM sama dengan 10 cm, kemudian panjang NL sama dengan 5 cm, dan panjang MN sama dengan 5/3 cm. Nah, selanjutnya, karena segitiga KNM kongruen dengan segitiga NLM, maka sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Nah, adapun sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga ini adalah sudut MKN bersesuaian dengan sudut MLN. Nah, karena sudut MKN itu berada pada segitiga KNM dan sudut MLN itu berada pada segitiga NLM. Kemudian, karena segitiga KNM itu kongruen dengan segitiga NLM, maka besar sudut MKN itu sama dengan besar sudut MLN. Nah, karena diketahui besar sudut MKN itu 60 derajat dan besar sudut MKN itu sama dengan besar sudut MLN, maka didapat bahwa besar sudut MLN ini juga sama, yaitu 60 derajat. Nah, selanjutnya, sudut MNK itu bersesuaian dengan sudut MNL. Nah, karena sudut MNK itu berada pada segitiga KNM dan sudut MNL berada pada segitiga NLM. Dan karena segitiga KNM itu kongruen dengan segitiga NLM, maka besar sudut MNK itu sama dengan besar sudut MNL. Nah, di sini diketahui bahwa besar kedua sudut ini adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Maka besar sudut MNK itu sama dengan besar sudut MNL, yaitu 90 derajat. Nah, terakhir, sudut KMN bersesuaian dengan sudut LMN.
Nah, sudut KMN itu berada pada segitiga KNM, sedangkan sudut LMN itu berada pada segitiga NLM. Karena segitiga KMN kongruen dengan segitiga NLM, maka besar sudut KMN itu sama dengan besar sudut LMN. Nah, misalkan kita mau mencari berapakah besar sudut KMN ini, maka perhatikan segitiga KNM. Nah, di sini diketahui bahwa besar sudut MKN itu 60 derajat dan besar sudut MNK adalah 90 derajat. Nah, karena besar semua sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat, maka besar sudut KMN itu sama dengan 180 derajat dikurang dengan 60 derajat dikurang dengan 90 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Maka didapat bahwa besar sudut KMN adalah 30 derajat. Nah, karena besar sudut KMN itu sama dengan besar sudut LMN, maka besar sudut LMN juga sama, yaitu 30 derajat. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa besar sudut MLN sama dengan 60 derajat, kemudian besar sudut KMN sama dengan 30 derajat, dan besar sudut LMN sama dengan 30 derajat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah layang-layang A, B, C, D tampak seperti gambar di samping. Tentukan yang A, panjang AD dan BC, yang B, besar sudut ACD dan sudut ACB. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini diketahui terdapat sebuah layang-layang di mana panjang sisi DC itu 6 cm, kemudian panjang sisi AB sama dengan 16 cm. Nah, besar sudut CDA sama dengan besar sudut CBA, yaitu 100 derajat. Kemudian, besar sudut CAD itu sama dengan besar sudut CAB, yaitu 20 derajat. Nah, di sini akan kita cari panjang AD dan panjang BC ini. Nah, pertama-tama akan kita cari berapakah panjang AD. Nah, karena ini merupakan layang-layang A, B, C, D, di mana berdasarkan sifat layang-layang, panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi AB. Nah, karena panjang sisi AB diketahui 16 cm, maka panjang sisi AD sama, yaitu 16 cm. Nah, selanjutnya panjang BC. Berdasarkan sifat layang-layang, panjang CB itu sama dengan panjang DC. Nah, karena diketahui panjang DC-nya adalah 6 cm, maka panjang BC di sini juga sama, yaitu 6 cm. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang AD itu sama dengan 16 cm dan panjang BC sama dengan 6 cm. Nah, berdasarkan gambar, maka terlihat bahwa segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga ABC berdasarkan sisi sudut sisi. Nah, selanjutnya akan kita cari berapakah besar sudut ACD dan berapakah besar sudut ACB. Nah, pertama-tama akan kita hitung terlebih dahulu berapakah besar sudut ACD pada segitiga CAD ini. Nah, perhatikan bahwa
segitiga ini diketahui besar sudut CDA-nya adalah 100 derajat. Kemudian besar sudut CAD-nya adalah 20 derajat. Nah, karena total dari ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat, maka besar sudut ACD di sini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 100 derajat ditambah 20 derajat. Nah, hasil dari 100 derajat ditambah 20 derajat ini adalah 120 derajat. Maka, besar sudut ACD itu sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Hasilnya adalah besar sudut ACD sama dengan 60 derajat. Nah, berikutnya akan kita cari besar sudut ACB pada segitiga CAB ini. Nah, karena segitiga ADC itu kongruen dengan segitiga CAB, maka besar sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Nah, di sini sudut ACD itu bersesuaian dengan sudut ACB, sehingga besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut ACB. Nah, karena tadi kita dapatkan bahwa besar sudut ACD-nya sama dengan 60 derajat, maka didapat bahwa besar sudut ACB sama dengan besar sudut ACD, yaitu 60 derajat. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat besar sudut ACD adalah 60 derajat dan besar sudut ACB adalah 60 derajat. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Sebuah jajar genjang terbentuk dari dua segitiga seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan yang A, besar sudut PRQ dan sudut RPS, dan yang B, panjang sisi PQ dan QR. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah jajar genjang PQRS. Nah, di mana panjang PS itu diketahui 15 cm dan panjang SR 9 cm. Nah, selanjutnya, dalam jajar genjang ini terbentuk dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku PRS, siku-siku di R, dan segitiga siku-siku PQR, siku-siku di P. Nah, dari segitiga siku-siku PRS itu diketahui besar sudut PSR-nya adalah 50 derajat. Nah, untuk bagian yang A, akan kita hitung berapakah besar sudut PRQ dan berapakah besar sudut RPS. Nah, perhatikan kembali jajar genjang PQRS ini. Diketahui besar sudut PSR adalah 50 derajat. Nah, sudut PSR itu berhadapan dengan sudut PQR. Berdasarkan sifat-sifat jajar genjang bahwa sudut-sudut yang saling berhadapan itu sama besar, maka besar sudut PQR ini sama dengan besar sudut PSR, yaitu 50 derajat. Nah, di sini akan kita hitung berapakah besar sudut PRQ pada segitiga PQR. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga PQR siku-siku di P. Karena PQR adalah segitiga siku-siku, maka besar ketiga sudutnya itu berjumlah 180 derajat. Nah, karena diketahui besar sudut PQR 50 derajat dan besar sudut RPQ 90 derajat, maka besar sudut PRQ itu sama dengan 180 derajat dikurang dengan 90 derajat ditambah 50 derajat. Nah, hasil dari 90 derajat ditambah 50 derajat adalah 140 derajat. Maka, besar sudut PRQ sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. Hasilnya adalah besar sudut PRQ sama dengan 40 derajat. Maka didapat bahwa besar sudut
PRQ di sini adalah 40 derajat. Nah, selanjutnya akan kita hitung berapakah besar sudut RPS pada segitiga PRS ini. Nah, karena segitiga PRS juga merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di titik R, maka total ketiga sudut pada segitiga ini sama, yaitu 180 derajat. Nah, karena diketahui besar sudut PSR 50 derajat dan besar sudut PRS 90 derajat, maka besar sudut RPS itu sama dengan 180 derajat dikurang dengan 90 derajat ditambah 50 derajat. Nah, hasil dari 90 derajat ditambah 50 derajat adalah 140 derajat. Maka, besar sudut RPS itu sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. Hasilnya adalah besar sudut RPS sama dengan 40 derajat. Maka didapat bahwa besar sudut RPS di sini adalah 40 derajat. Nah, berdasarkan hasil ini, maka berdasarkan sifat-sifat segitiga kongruen, yaitu sudut, sisi, sudut, maka segitiga PRQ itu kongruen dengan segitiga PRS. Nah, karena segitiga PRQ itu kongruen dengan segitiga PRS, maka panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga ini adalah sisi PQ itu bersesuaian dengan sisi RS. Maka panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi SR. Nah, karena diketahui bahwa panjang sisi SR-nya adalah 9 cm, maka panjang sisi PQ juga sama, yaitu 9 cm. Nah, selanjutnya sisi-sisi yang bersesuaian berikutnya adalah sisi QR bersesuaian dengan sisi SP. Nah, maka panjang sisi QR itu sama dengan panjang sisi SP. Nah, karena diketahui panjang sisi SP adalah 15 cm, maka panjang sisi QR juga sama, yaitu 15 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang sisi PQ adalah 9 cm dan panjang sisi QR adalah 15 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang kongruen. Untuk materi yang ketiga yaitu menghitung panjang sisi dan besar sudut segitiga-segitiga kongruen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.